Sebelumnya Bu, dulu pendidikannya lulusannya kalau kuliah dulu atau dari SMA atau apa? Kalau SM dari mana nih? Jadi S1 mungkin ya? S1. Kalau S1 saya di kesehatan. Di keperawatan. Jomplang ya? Jomplang memang, tapi ya kalau kita korelasikan mungkin ada kaitannya ya. Masalah kesehatannya masih. Bu, nih kalau misalkan di KPU gitu, kita ngomongin tentang KPU ya hari ini karena emang kita juga kepo sih. Kalau misalkan nggak ada pesta rakyat tuh, itu teman-teman di KPU itu apa sih Bu gitu? Lulus apa aja gitu? Kita pengen tahu nih. Ruang ini kosong tak berisi, aku tahu harapan selalu menanti. Setiap ruang kosong punya cerita yang tersembunyi di antara angin dan cahaya. Ku temukan senyum di sela sunyi, karena hidup tak selalu berdiam diri. Ku rasa bahagia, ku rasakan senang, di sini ku berdansa, tak ada yang salah. Ruang ini penuh warna dan nada, menemukan makna di setiap ruang kosong. Dinding-dinding tak lagi diam, mari ku berdendam, semua jadi nyaman. Meski tak ada yang terlihat di mata, aku tahu di dalamnya ada cinta yang berharga. 3, 2, 1, buka gerbang. Selamat datang di ruang kosong, tempat di mana kita menjelajahi pikiran dan perasaan yang sering terabaikan. Saya Mega. Saya Nanam. Saya Silva. Saya Maudi. Dalam episode kali ini kita akan mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup kita dengan berbagai cerita, ide, dan juga perspektif yang mendalam. Mari kita buka pintu untuk diskusi yang hijau dan menyenangkan karena di sini setiap suara memiliki tempat. Siapkan diri teman-teman dan yuk kita mulai perjalanan ini bersama Ibu Nur Hasanah. Tapi kayak PM-nya tuh beda gitu ya. Beda ya? Ini semangat. Sengau. Dari bancet. Alhamdulillah di episode ini kita kedatangan tamu. Jadi kita tuh Spesial sebenarnya ya sekarang mah banget spesial ya. Dan kita bingung Ibu. Jadi kita tuh mau bilangnya Ibu atau Teteh karena yang pas kita bayangkan gitu kan, kita ada share di grup gitu ya, nanti minta guestnya ini Ibu Nur Hasanah gitu kan. Wah, Ibu nih gitu kan. Aku kebayangnya Ibu PJ gitu. Tanda Bu PJ. Tapi ternyata pas dateng ke sini masih muda dong. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Ibu terima kasih Generasi sudah. pantang menolak tua. Sama juga. Kita juga. Aku merasa masih umur 20. 17. 15. Ya kita seumuran lah ya. Baru lahir. Belum lahir. Tetep. Belum lahir masih pakai yang korelak. Pakai otak di sini. Jadi kita manggilnya apa biar enak nih Bu nih. Teteh nggak apa-apa Apa ya? atau Ibu aja atau Manggil Sis? bebas. Apa? Cin. Jadi Ibu Nur Hasanah ini salah satu Ibu maaf di KPU berarti sebagai Kalau di KPU kita sebagai anggota, semuanya anggota yang membidangi divisi masing-masing. Kalau saya kebetulan di divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Nah, itu disingkat tuh banyak banget. Di Sosdiklik Parmas dan Apa? SDM. Sosdiklik Parmas dan SDM. Kalau disingkat Sosdiklik Parmas Parmas dan SDM. Dan Sosdiklik Sosdiklik. Sosdiklik Parmas SDM. Dan SD. Oh, dan SDM. Panjang banget Ya, kan. panjang. Panjang. Singkatan Dan aja masih panjang. Punya aja. biar kita lebih kenal lebih jauh nih, mungkin Ibu silahkan memperkenalkan dirinya dulu. Namanya siapa, kemudian domisili dan juga zodiak jangan lupa ya, karena biasanya kita anak zodiak banget. Zodiaknya apa ya? Iya. Zodiaknya apa ya? Oke, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, anggota KPU Kota Banjar, divisi tadi ya, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta SDM. Kebetulan saya asli Banjar, domisili atau tempat tinggal di Langansari. Ya, tepatnya di Kelurahan Bojong Kantong. Oh, berarti masih lengkap ya? Iya, Iya. betul. Jauh dong berarti Jauh kesini ya ya. kesini ya. Ya, Masih
sejauh ini karena memang kita masih di kantor. Iya. Masya Allah, tanggaan ya. Karena waktu kita kalau lagi tahapan itu lebih dari 24 jam. Oh my Nah, Itu God. masih kurang. Lebih menarik Iya, kayaknya nanti ini. nanti kita bahas ya. Domisili langgan sari zodiaknya apa, Bu? Zodiak apa ya? Capricorn mungkin ya. Oh, anak Capricorn. Iya kita kan. Si kalem dan pintar ya. Setianya jangan ketinggalan. Setianya jangan Setia. ketinggalan. Bucin. Bucin enggak sih? Bodohnya? Enggak. enggak. Kan kita pintar ya Bu ya. Iya, amin. Tapi kelihatan sih ya Kan kayak pintar, cerdik. Oh. Kancil. lebih ke cerdik ya. Iya, lihat. Iya. Ibu Nggak tahu lebih aku menjilan kecil, ya? jadi kayak kancil. Cerdik ya. Iya, cerdik. Iya, betul. Oke, kamu kancil, aku mau berburu nih. Kostumnya. Aku kira KPPS. Enak sanggup. tadinya aku mau pakai rompi yang kayak KPPS. Kamu punya kan? Iya, punya, tapi Enggak. lagi dicuci. Pecah garing. Itu belum kan hujan wae. Bu Nur. Iya, siap. Bu Nur. Nui, Nui. Nui, Nui. Nui. Panggilan Nui, Nui. panggilannya Nui. Nui. Oh, berarti Iya. Nui. Bukan Bu Nur. Bu Nur. Tadi kan katanya di KPU nih. Betul. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang tugas-tugasnya aja nih. Kalau misalkan kita mau kerja di KPU itu tuh harus gimana sih, Bu? Mau kerja di KPU. Iya. Kalau di KPU ini ada dua manajemen mungkin ya. Pertama di tataran kita anggota Komisi Pemilihan Umum, kemudian kita juga didukung oleh sekretariat yang memang berisikan biasanya kebanyakan teman-teman ASN begitu. Kalau misal kita kan komisioner ini ad hoc 5 tahunan dan memang kalau misal mau masuk ke KPU ya pasti daftar dalam proses seleksi. Begitu. Ada ininya nggak? Ada minimal pendidikannya nggak? Gimana? Minimal pendidikannya untuk Kalau bisa un- kerja di sana. Oke, untuk komisioner ya? Iya. Iya, kalau komisioner untuk usia itu untuk di kabupaten kota minimal 30 tahun. Masuk dong masih ada. Terus kalau untuk pendidikan minimal SMA. Oh. Ya Bedanya tentunya apa? berdomisili di kabupaten kota tempat yang nanti akan mendaftar. Kalau misal provinsi 35 tahun di dalamnya. Oh. Jadi setiap tingkatannya usianya lebih naik. Oh, oke. Sebelumnya Baru nanya itu. Ibu Nui itu emang dari awal keluar dari sekolah langsung di KPU atau ada pengalaman sebelum di KPU di mana dulu gitu? Oh, oke. Kalau untuk pengalaman kerja mungkin dulu pernah masih tetap di ini penyelenggara ya. Cuma pertama kali itu mengawali karir di penyelenggara itu di Relawan Demokrasi di KPU Kota Banjar juga pada tahun 2014. Kemudian masuk juga di penyelenggara juga gitu. Ya memang mungkin takdirnya udah di penyelenggara mungkin penyelenggara, ya. Iya, gitu. gitu. Jadi dari awal meniti karir itu memang udah di penyelenggara gitu. Oh, jadi udah dari awal udah dari Iya. penyelenggara gitu. Berarti udah lama jadi orang KPU nih. Udah tahu berarti. Udah tahu. Udah hatam. Cuma gitu. kan kalau misal kita kan memang berbatas waktu ya. Ya. Misal kadang periode 1 tahun, 2 tahun. Oh, ada periodenya. Ya, kecuali kalau ASN. Kalau ASN kan memang dia sesuai dengan sesuai ini ya. ininya. Gitu. Oke. Rekrutmennya juga mengikuti ini di BKN gitu. Ya. Sebelumnya nih Bu, emang Ibu tuh minat masuk KPU tuh emang dari setelah lulus sekolah atau ya udahlah ada nih loker gitu di sini masuk aja terobos gitu. Oh, kalau dulu karena kita aktif di organisasi ya. Hmm. Awal mula mungkin di situ. Jadi sudah terbiasa dengan ya wilayah-wilayah yang KPU ini banget gitu, kayak politik dan lain sebagainya gitu. Ya kita ingin berperan mungkin ya, karena kan berpartisipasi dalam wilayah penyelenggaraan ini kan tidak hanya datang ke TPS pasti kan, tapi kita mengikuti di setiap tahapan itu juga masuk dalam bagian partisipasi begitu. Jadi waktu itu pengen masuk nih terlibat langsung sebagai penyelenggaranya begitu. Nggak hanya kalau misal kita datang ke TPS kan masuk kategorinya pemilih ya, Iya. hanya memilih. Jadi Ibu pengen ikut Iya, ngurusin gitu ya. Pengen tahu nih gitu. Kepo ya Bu ya Iya. sebelumnya gitu. Sebelumnya Bu dulu pendidikannya apa? Lulusannya Kalau- sempat kuliah dulu atau dari SMA, dari SMK? Kalau dari mana nih? Dari S1 mungkin ya? S1. S1, oke. Kalau S1 saya di kesehatan, ngambil keperawatan.
Jomplang ya. Oh, jomplang memang, tapi ya kalau kita korelasikan mungkin ada kaitannya ya Oh, gitu. iya. Merawat kesehatan demokrasi. Iya, karena Tapi sehat nggak, Bu? Kenapa? Tapi sehat nggak? Ya makanya kita ini Sehat. rawat bersama begitu biar demokrasi ini tetap sehat kan. Jadi kalau kita kan nyoblos gitu, nah di ibu itu menyuntik. Menyuntik. Gitu ya. Iya gitu. Ayo ke TPS, mari kita suntik. Mentang-mentang apa itunya kesehatan nyuntik. Bu, Iya. nih kalau misalkan di apa KPU nih, duh kita ngomongnya tentang KPU ya hari ini karena emang Iya. kita juga kepo sih. Iya. Kalau misalkan nggak ada pesta rakyat nih, itu teman-teman di KPU itu Iya. apa sih Bu? Gitu. Iya, Ngurus iya. apa aja Iya, gitu. iya, iya. Kita pengen tahu nih. Siap. Mungkin ini memang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Iya, Iya, berkaitan dengan posisi lembaga penyelenggara ini kalau nggak ada pemilu atau pemilihan Iya. ngapain gitu. Memang tugas pokok kita yang utama itu ya menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan. Kalau misal hari ini kita tidak ada pemilihan, kita tetap ada aktivitas Kegiatan. gitu, ya ada kegiatan. Karena memang kan kalau misal kita melihat di regulasi ya, untuk pemilu kemarin kan dimulai dari tahapannya itu 20 bulan sebelum pelaksanaan. Iya. Begitu, 20 bulan sebelum hari H ya kan, 20 bulan. Artinya kan kalau misal regulasi itu belum berubah, kita juga dari tahun sekarang kan pasti hanya jeda berapa tahun, cuma 1 tahun atau 2 tahun Iya. begitu. Artinya kan di situ juga kita ada proses konsolidasi berkaitan demokrasi itu sendiri gitu. Entah itu hari ini kita melakukan penguatan kapasitas dari penyelenggara kita, ataupun kayak misal data pemilih yang memang sifatnya ini kan dinamis ya, data pemilih ini berbicara kematian, kemudian pensiun, ya kan itu juga yang tadinya nggak mempunyai hak pilih jadi punya hak pilih, Iya. kan ini harus selalu Iya. diupdate. Iya. Nah makanya ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada pendidikan pemilih juga berkelanjutan. Itu juga kan pemahaman atau pendidikan politik untuk seluruh masyarakat. Itu kan tidak cukup hanya dalam pelaksanaan tahapan pilkada atau pemilihan gitu. Pilkada ataupun pemilu gitu, Iya. sorry. Iya kan, jadi itu harus terus berkesinambungan begitu. Oh iya, makanya tadi kan ada yang data kematian atau yang Iya. baru ini kan suka ada yang nempel Pemilih di pemula, kaca gitu kan, ya sekali kan? nempel di kaca. Ya itu siapa proses ininya, coklit ya. kemarin. Kayak Oh, gitu iya. nih, jadi kan ada yang udah meninggal berarti Iya, udah ditulis kan kadang betul. suka ada takutnya masih terdaftar gitu kan. TNI Polri kan kalau misal udah selesai di masa jabatannya kan dia mempunyai hak pilih. Oh, Ya Emang kan? selama ini Enggak. Oh, Ya, baru dia tahu. pilih. kita baru tahu Gitu. Makanya Makanya Bu. iya, makanya kan kayak pemilih pemula aja yang tadinya 16 tahun pas nanti pilkada nanti kan dia pasti udah berusia 17 Iya. tahun kan. Artinya kan itu juga data-data itu Data harus baru harus ya. kita update Oh. gitu. Ya mungkin ya itu juga mungkin bisa menjadi informasi baru Iya, ya buat iya. yang belum tahu karena saya yakin masyarakat itu nggak semuanya tahu gitu ya. Kalau misalkan nih Bu 3 hari lagi menuju 17 tahun udah bisa milih milih Udah apa? bisa Udah bisa. nyoblos Oh, nggak? iya, Apa apa belum? nggak bisa? Udah Oh, punya iya. hak suara nggak? Ya. Suara. Kalau misal 3 hari lagi nih menuju 17 tahun, Iya. terhitung dari pas penetapan DPT ya. Iya. Kalau misal ini sebelum hari H pemungutan suara kayaknya masih bisa yang penting dia memiliki KTP atau ada identitas kependudukan yang memang nantinya bisa sebagai bukti gitu. Karena kan dia bilang 17 tahun, kalau misal hari ini tidak dibuktikan dengan identitas kependudukan dalam artian KTP atau KK, kemudian identitas kependudukan yang memang keluar dari instansi yang menangani itu kan nggak bisa juga gitu. Gitu. Baik, ternyata banyak banget ya tugas-tugas di KPU itu ya. Kita kira cuman ketika akan ada pemilu Iya. pemilu kan. Ternyata dari sebelum pemilunya Sebelumnya. juga harus mendata. Prepare-nya mungkin ya persiapannya biar Iya, panjang. betul. Ya, kalau misalkan tugas utama, kewajiban utamanya dari KPU dalam pengelolaan pemilu ini apa sih? Gimana maksudnya? Tugas KPU Tugas tuh dalam KPU, dalam oke. pengelolaan pemilu tuh kayak apa? Apa aja sih gitu. Oke. Kalau misal kita kan dalam pelaksanaan penyelenggaraan itu kan ada regulasinya ya. Kita berjalan itu sesuai dengan regulasi.
gitu. Jadi nanti dari jadwalnya pun diatur dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Ada tahapan pertama mulai dari perencanaan program dan anggaran, kemudian penyusunan produk hukum, kemudian nanti juga ada berkaitan dengan persiapan pembentukan badan ad hoc gitu, kemudian pemutahiran data pemilih, pencalonan dan sebagainya. Itu banyak banget memang. Banyak banget. Step by stepnya panjang iya banget gitu. ya. Makanya Kalau kenapa Bu? gimana? Enggak gitu. Ya kalau sekarang KPU Kota Banjar sedang memasuki tahapan untuk di kedivisian saya itu rekrutmen badan ad hoc yang paling akhir, karena kan badan ad hoc ini ada PPK, ada PPS, kemudian kemarin Pantarli yang tadi datang ke rumah-rumah untuk melakukan coklit, kemudian yang terakhir sekarang itu adalah KPPS untuk nanti di TPS. Oh, sekarang tuh lagi proses rekrutmen. Mega ikut apa? Udah ditutup kemarin. Ya, udah Mega ditutup. apa Mega pengen Bu? Bilang aja Mega. Ketok pintu door to Ditutup, door ya. Tenang, ada ordal. Munduy. Ya. Kalau pemilihan RT RW diurus KPU juga nggak sih? RT RW? Ya Enggak kan? lah. Oh enggak. Ini kan ketika pejabat paling dekat dengan masyarakat. Emang RT dipilih? RW Dipilih? Itu pilih Maksudnya dalam proses pemilihannya? Iya, terus harus ada Pakai ini, surat surat kabar gitu, pakai coblos-coblosan. Ya bisa aja. Iya, pakai Kan suara, kita nggak tahu. pakai suara, Pakai kalau suara RT juga. iya. Kalau desa gimana? Kepala Kita- desa itu sama enggak, juga? kita hanya ini bupati wali kota ya. Oh, kepala daerah. Iya, betul. Oh. Berarti Sama DPR kemarin kan pemilu kan presiden. ya, berarti kalau yang kayak kepala desa, RT RW itu KKP-uan. KKP. Ada ininya masing-masing. Masa kan iya kan maksudnya kan kita bikin KKP-uan, bikin ini sendiri gitu, Bikin secara suaranya independen sendiri. dan biaya dari anggaran desa mungkin kayak Iya, gitu, iya, tidak biasanya. tidak dari anggaran dari KPU dan Beda, sebagainya beda. gitu beda. Oke. Nah, jadi kamu tahu nggak Sil? Ya. Ternyata kalau yang acara yang akan kita hadapi sekarang ini bukan pemilu ya Bu ya, tapi Pilkada. Pilkada. Apa singkatan dari Bedanya apa pilkada? coba? pemilihan kepala daerah. Aduh, pasti Bener. Udah googling ya. Katanya Mega mau nanya lagi apa sih? Tanya apa? Kan Udah tanya tadi nggak jadi. Mega Nggak mau jadi. ke apa bridgingnya? Itu kan aku lagi bridging. Kamu tinggal baca eta Mega. Nggak tahu. Mohon maaf. Aku kira itu mau ditanya sama Alo. Iya kan. Nah, ke briefing sih. Briefing. Kenapa telat datangnya? Kan di grup. Oh nggak buka. Pasnya yuk. Astagfirullahaladzim. Iya hostnya ya Allah. Lanjut. Malu ah. Mau sama Mega atau sama Maudi? Iya. Sama mau dia aja dulu. Yang kedua ya itu. Bagaimana KPU? Bagaimana Ibu ya KPU memastikan pemilu berjalan secara adil, transparan, dan juga sesuai dengan hukum. Oke, baik. Berkaitan dengan hari ini bagaimana kita memastikan tahapan itu berjalan secara adil ya, karena pada prinsipnya kita ini adalah melayani, karena tagline-nya KPU juga KPU melayani begitu. Melayani. Ya, nah berbicara pelayanan ini mungkin sasaran kita ada dua ya, yaitu peserta pemilu maupun pemilihan, kemudian yang kedua adalah pemilih begitu. Itu yang memang menjadi fokus kita hari ini dalam pelayanan begitu. Ya, hari ini bagaimana kalau misal hari ini kita berbicara keadilan ya, bagaimana setiap pemilih maupun peserta ini kita perlakukan yang sama begitu. Jangan ada membeda-bedakan kan begitu. Itu berbicara adil ya. Kemudian berbicara hari ini memastikan sesuai dengan hukum, dan memang KPU ini sebagai pelaksana undang-undang gitu. Jadi ya apapun yang hari ini kita lakukan ya semuanya harus berdasar gitu. Tadi yang saya sampaikan juga berkaitan dengan tanggal juga kita udah ditentukan gitu. Oh, iya. Ada batasan waktunya begitu. Jadi setiap programnya kita itu udah ada program dan jadwalnya, kemudian regulasinya juga. Nggak bisa ngulur-ngulur waktu. Ya, betul. Gak bisa main tebak-tebakan. Ya, Nggak bisa kayak pasti nggak bisa. gitu. Aduh, hari ini belum beres. Besok Besok gitu, nggak bisa. nggak bisa. Kepastian hukum. Kayak udah ada payribonya ya Bu ya. Tadi itu
tentang transparan dan keadilan. Oh ya transparan ya, transparan Ya. tadi ya kita mengupayakan apapun yang hari ini kita lakukan itu terpublish gitu. Sehingga gimana? Maksudnya dipublishnya publish gimana? Ya kan kayak misal itu terinformasikan ke masyarakat, baik itu melalui media sosial yang memang kita miliki ataupun nanti kita juga bisa melakukan mungkin kerjasama ya dengan yang memang hari ini memiliki kepentingan di wilayah KPU pemilihan gitu. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ibu silahkan diminum dulu. Oh iya, biar terima makin kasih. santai. Iya gitu ya. Iya ya. Ada Ini udah agak tegang ya. Ada Oke, baik. Piatos, ada Terima Tita, ada kasih. Aries, ada Pogo, ada Astaga. Iya. Ini gratis kok, Bu. Ini gratis. Siap, Bu. terima Tidak ada kasih. pungutan biaya. Iya. Dan juga biar nggak ngantuk, teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Baca Channel. Minum guys. Iya. Ngomong-ngomong soal melayani nih Bu, KPU itu ada melayani 24 jam atau ada batasan waktunya? Kalau misal kita biasanya di setiap tahapan itu kayak misal kemarin pendaftaran KPPS. Itu kan berlangsung dari tanggal 17 sampai 28 September. Nah, biasanya untuk pada hari terakhir itu kita melayani untuk memaksimalkan ya itu sampai 23.59. Wow. Jadi 23.59 ini sudah Tengah menjadi malam jam keramatnya untuk penyelenggara begitu. Iya, Kayaknya ngopi lemari dibawa ke kantor. Iya. bawa koper. Pernah ngeliat nggak sih kemarin waktu pemilihan apa gitu ya, aku tuh sempat ngeliat ada anggota KPPS atau apa, karena dia tuh apa ya ngepromosiin salah satu paslonnya, nah terus dia dikeluarkan atau dikasih sanksi lah, aku nggak tahu, takut salah juga ya. Nah emang kalau misalkan anggota KPU itu jadi nggak boleh ini ya Bu, apa kayak promosi merangkap atau jadi tim sukses atau apa gitu? Pada prinsipnya untuk penyelenggara pemilu ini kita independen. Jadi tidak masuk di partisan paslon manapun. Artinya kalau misal kita memang hari ini memiliki ranah untuk mensosialisasikan supaya masyarakat itu tahu bahwa kemarin KPU Kota Banjar telah menerima nih pendaftaran untuk pasangan calon. Nah, berapa nih calonnya? Ya artinya kalau misal kita mau memperkenalkan pasangan calon, artinya semuanya harus kita kenalkan. Tidak harus memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah empat gitu. Ya kan begitu. Jadi semuanya harus tersampaikan begitu. Kalau sekarang kalau dipoto juga ini kedetek nggak Bu nanti? Kan kita biasa posisinya tuh agak aneh-aneh ya. Tangan kita tuh nggak bisa diem kalau dipoto kan. Kadang-kadang barang-barang kan. Kadang-kadang gini gitu kan. Iya, makanya kalau di penyelenggara itu harus hati-hati dengan pose foto. Jadi cari aman deh gitu. Kalau foto Ini iya. Foto kieu. Mungkin nggak boleh kayak gini, nggak boleh gini, Iya, nggak boleh gini, gitu nggak boleh hati-hati gini. dengan jari. jong ya banget sama kan? jari ya. Iya, kalau aduh kayak gini katanya Bu. Gini Itu boleh ya, memang boleh ya? Ini memang biasanya melayani begitu. Melayani. Simbol KPU ini. Jaya. Lah, Iya, iya. iya. Beda. Melayani. Ini jauh. Apa yang percaya ya? Bukan sepaham aku mana. Iya. Nah, untuk sekarang nih teh perekrutan anggota KPPS atau PTPS, tugasnya tuh apa aja sih Bu? Bedanya apa nih antara KPPS sama PTPS? Oh, oke. Kalau badan ad hoc kita namanya KPPS. Kalau PTPS ini ada di mitra kerja kami, yaitu Bawaslu. Itu badan ad hocnya rekan-rekan Bawaslu begitu. Yang memang Bawaslu ini konteksnya pengawasan, begitu beda. Kalau KPPS ini yang nanti bekerja di tempat pemungutan suara pada hari H pemungutan suara. Berarti Masa kerjanya 1 bulan. Berarti kerjanya cuma nempas bukan cuma ya. Maksudnya kerjanya pas lagi pemungutan aja gitu. Ya, Nggak dari 1 bulan, awal-awal. 1 bulan. Nanti mereka itu ditetapkan pada tanggal 7 November. Dilantik Masa gitu. kerjanya Masa tanggal kerja. 7 November sampai dengan 8 Desember. Berarti dari sana mereka nanti udah mulai bekerja begitu. Itu masih sudahnya berarti. Gimana? Kan di tanggal 7 November. 8 Desember. Sampai 8 Desember. Oh, Iya. kalau pemilihannya 27 ya? Iya, Pemilihan 27 Aku baru gitu. tahu. Karena kan selanjutnya nanti kan ada proses penghitungan kan. Iya. Yang kemudian naik nanti ke tingkatan selanjutnya gitu. Gitu. Aku kira KPU dan Bawaslu itu sama ya? masih sama gitu, ternyata. Sama-sama penyelenggara memang. Cuman beda kantor mungkin ya, Iya. maksudnya beda Kita sama-sama lembaga. di ini penyelenggara. Jadi penyelenggara ini ada
KPU, kemudian Bawaslu, dan satu lagi DKPP yang berbicara mengenai kode etik penyelenggara. Kalau misalkan ada kecurangan itu kita lapornya kalau ke KPU diterima enggak? Biasanya Biasanya ke teman-teman ini Bawaslu, karena yang konteksnya pengawasan di sana. Baik. Yang mengawasi seluruh tahapan kita ya rekan-rekan Bawaslu. Tapi beberapa waktu ke belakang tuh sempat ada ini nggak sih kayak teman-teman apa KPPS ya, yang katanya sampai sakit, yang sampai ini itu seberat itu ya Bu berarti kerjanya ya? Kalau misal pemilu kemarin memang kan kita ada 5 kotak ya, ada 5 jenis surat suara gitu. Artinya kan dengan jumlah pemilih yang satu TPS itu kurang lebih di angka 300, itu kan dikali 5 jenis pemilihan itu kan lumayan. Sementara itu harus selesai dalam dalam satu waktu begitu. Itu kan juga memerlukan energi dan ini yang luar biasa lah. Gitu. Makanya Makanya aja 3 kali 5 jadi 1.500 kita hitung suara gitu. Sah. Ya kan suara kalau untuk pemilu kan ada Pilpres, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tapi kan untuk pemilihan mungkin lebih ini ya, karena kan dia hanya 2 jenis pemilihan 2 jenis surat suara, yaitu untuk gubernur dan wali kota. Kalau di Banjar gitu. Tapi memang kita juga sangat memperhatikan betul berkaitan dengan kesehatan teman-teman badan dedo kita gitu. Makanya dalam proses seleksinya kita screening betul lah di wilayah kesehatan gitu. Iya. Terus nanti juga pada saat persiapan kayak ada ini nggak sih lari maraton gitu? biar sehat gitu. Enggak lah, lari maraton. Dan persiapan fisik? Persiapan fisiknya? Berarti itu mah enggak ya? Enggak. Ada renang Kita gitu mungkin kan? lebih ke kayak misal nanti BIMTEK bagaimana nanti kerjanya nanti di TPS seperti apa. Dikasih tahu mungkin. Training Ada- dulu kan, ya. Ada BIMTEK-nya setelah pelantikan biasa. Ada ini pakai jadi biar harus mempersiapkan kayak mungkin vitamin dan sebagainya gitu. Jadi kita harus siap diri dan siap berperang di pemilu nanti. Terus kalau misalkan selain KPU sama Bawaslu, Bu maaf, ada lagi nggak yang ngebantu nantinya penyelenggara pilkada? Kalau penyelenggara cuma 3 teh. 3. Yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Apa? DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau yang nyetak surat suara itu KPU atau? Kalau yang nyetak itu tupoksinya memang di KPU, Di KPU. yang berkaitan dengan logistik. Berarti yang ngelipat-lipat itu KPU juga. Iya. Awalnya apa ada bagiannya lagi sih? Kenapa? Yang lipat Ada ininya, ada divisinya. divisinya masing-masing. Divisinya. Kalau di kita itu ada 5. Yang pertama itu keuangan umum dan keuangan umum rumah tangga dan logistik, itu diampu oleh ketua. Karena kan ketua ini merangkap anggota ya. Gitu. Kemudian ada divisi teknis penyelenggaraan yang memang nanti fokus di berkaitan dengan tahapan pemungutan suara gitu. Kemudian ada divisi perencanaan dan pemutahiran data pemilih. Kemudian tadi Sosdikli Farmasi dan SDM, dan satu lagi hukum dan pengawasan. Itu masing-masing ada ininya masing-masing. Peran dan Iya, masing-masing. begitu. Tapi lumayan ya, ada Iya. 300 misal surat suara dikali 2 kan sekarang ya. Ya, Berarti kalau 600. untuk pemilihan per TPS ini kurang lebih 600. 600. Berarti ngelipet. Lama. Bisa bela tidur ini. Dia kenapa? Lagi ngelipet surat suara. Itu kan cewek cowok ya yang lipat ya? Beres-beres ngelipet yang cowok terus semua. Kan biasanya Gini ya jadinya ya, ngondek say. canda. Terus aku tadi di tangke itu. Tapi semangat terus ya buat teman-teman dari Ya. KPU. Mudah-mudahan lancar juga ya. Kita lanjut lagi. Bentar Bu, aku kepo. Iya, Aku iya. kepo sebentar. Kan ya. Ya, aku mau nanya, kalau misalkan kita tuh anak rantau ya, kan kalau misalkan kita milih pilpres, kita Pemilu lah, pemilu ya. pemilu pilpres itu kita bisa nyoblos di mana aja gitu ya. Yang penting kita punya data diri. Ya, betul. Nah, kalau misalkan kita lagi di luar kota, tapi kan pemilihan kota nih, pemilihan kabupaten, itu kita bisa nyoblos juga nggak?
Jadi kalau misal ini ada teh sekarang memang lagi dibuka ya layanan pindah memilih. Tapi nggak semua orang, ada kategorinya kayak misal tadi bekerja di luar domisili karena dalam hal tertentu dia tidak bisa melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara asalnya gitu. Jadi dia bisa mengajukan pindah memilih gitu. Ya tadi tentunya membawa KK, KTP atau identitas kependudukan lainnya. Kemudian kayak misal hari ini yang mahasiswa kan biasanya kebanyakan rantau tuh gitu. Kemudian atau misal lagi sakit dan yang didampingi oleh keluarga. Berarti itu suratnya dikirim ya? Iya. Nggak bisa nyoblos online itu? Kenapa? Nggak bisa Nyoblos online. Online. Kadang-kadang ya. Cuman sekarang kan Rasanya Apa online online ya. gitu kan? Ada nggak kepikiran KPU untuk bikin nyoblos online gitu loh? Nah, ini maksudnya ke sini nih mungkin ya, ini Kemana? inovasi dan teknologi Oh, nih. boleh. Masuk. KPU sendiri tuh menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensinya. Itu nggak sih kayak yang tadi contohnya Kenapa? kayak gitu? yang pakai e-voting ya, pakai e-voting, oke. Ya, Tapi kalau memang e-voting. di regulasi kita kan belum berbicara ke e-voting ya, jadi ya kita mengikuti apa yang memang hari ini pembuat regulasi begitu. Karena kan KPU ini melaksanakan regulasi gitu. Tapi Kalau bentuknya misal- masih fisik. iya masih tetap pemungutan langsung di TPS Gini, gitu. Bu mau tanya lagi kan kan pakai fisik ya, Iya. kan kita nggak tahu ya takutnya orang-orang tuh ada yang ceroboh atau apa misalkan tiba-tiba sobek atau gimana terus bisa minta ada lebihnya misalkan ini mah sobek bisa minta lagi nggak, saya belum Oke, nyoblos tapi udah dari saya udah sobek atau mungkin dalamnya nggak ada fotonya gitu. Ke printnya. Tinta. Nah, kalau pemilih menemukan kondisi seperti itu Ya. sebelum dicoblos, Ya. itu mungkin bisa diganti. Tapi kalau misal sudah Coblos. coblos, seharusnya sih itu ketahuan sebelum dicoblos Ya, ya. ya. Kalau misalnya ada rusak atau misal apa, itu tinggal disampaikan saja kepada petugas KPPS. Nanti Jangan dikasih. sampai setelah dari TPS, ini rusak gitu, baru minta ganti karena saya salah milih nih gitu. Berarti kan. ada Nggak lebihnya bisa dong kalau kayak itu gitu ya, Bu? Gimana? Berarti ada lebihnya dong. Kalau misal kita pencetakan itu sesuai dengan jumlah DPT dalam TPS ditambah 2% cadangan. Oh ada. Nah, ternyata si cadangannya nggak kepake nih, Bu. Terus kemana? Tapi cadangan ini kan biasanya dipakai untuk yang tadi kayak DPTB yang pindah memilih. Oh. Gitu. Ya kan, sama ada yang DPK. Kita kategori pemilih ini ada yang terdaftar dalam DPT, kemudian DPTB yang tadi sudah DPTB ini yang sudah terdaftar di dalam DPT tapi karena kondisi tertentu dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya gitu. Tapi kalau yang DPK ini dia belum terdaftar di DPT dan belum juga terdaftar di DPTB, tapi dia secara KTP-nya dia berdomisili di sini gitu. Jadi dia bisa kita layani untuk dapat menyalurkan hak pilihnya gitu. Aku mau kepo dong, Bu. Kan kalau abis memilih gitu ya, terus tangannya harus ke nanti jari Iya, kelingkingnya iya, itu ada iya. sejarahnya gak dari awalnya itu Sejarahnya. gimana gitu ya? Perlu kena kelingking gitu. Iya, enggak. Jadi tanda ya. Imut we, mereka kan Kenapa nggak dicap aja Iya, gitu? gitu. Tandanya. Kalau enggak hidung gitu lah aja dah. Wah ini kayaknya harus udah ahli sejarah mungkin. agak cuma random ya. cuma kalau kita memahaminya itu kenapa itu ya buat tanda sih sebenarnya. Bahwa dia sudah Iya, bahwa sudah melakukan hak suara. dan tinta ini kan nggak bisa hilang dalam hitungan jam ya Iya. kalau nggak salah. Sama kayak cinta kepadanya. Oh, Sama kayak cinta kepadanya tapi tetap aja nggak terbalaskan. Saya Aduh, itu mah gerak. Saya itu nama sweep kiri, sweep kanan. Pinter. Udah match nggak di chat. Picet. Ya, teman-teman semakin seru dan juga kayaknya ini udah makin mencair ya. Seru meleleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share karena episode ini akan ada banyak daging-daging lain untuk disampaikan. Daging, Cicip gitu ya. Oke, belum Untuk mulai. sekarang nih Bu, kita udah masuk ke segmen yang agak naik lagi. Naik lagi. Oh ini tadi masih pemanasan ya? Masih, Oh, padahal udah panas banget Dari ini ya. sebutan kantor KKPU. Iya, kantor KPU-an gitu. KPU beneran. KPU beneran ini kok beneran KPU ya. KPU di
RT, di RW, kita ke KPU-an. Mungkin ada beberapa. Masih lama nggak sih ini? Kayaknya udah lama nih. Boleh diminum dulu. Dirembuk dong, kelihatan. santai dulu. Barangkali mau nutrisarinya biar dingin. Iya. Kayaknya ada beberapa masyarakat ataupun orang-orang yang belum terlalu tahu siapa aja calonnya. Kita kan akan masuk ini ya Bu, pilkada ya. Iya, betul. Pilkada tanggal 27 November. 27 November, jangan lupa ke TPS. Nah, biar makin akurat nih untuk pemirsa yang di rumah, pemirsa YouTube. Siapa aja sih Bu calon-calonnya Bu? Oke. Tenang, kita mau kayaknya kan menjelaskan ya. Iya, betul. Menginformasikan. Iya, ya. menginformasikan. Betul. Untuk calon kita KPU Kota Banjar kemarin sudah menetapkan 4 pasangan calon Ada pada 4. tanggal 22 September kemarin. Ya. Ya, yang pertama nomor urut pertama itu Bapak Haji Nana Suryana, kemudian wakilnya itu Pak Haji Mujamil. Untuk pasangan calon nomor urut 2 itu ada Pak Dimyati, Pak Ahmad Dimyati, mohon maaf, Pak Haji Ahmad Dimyati ya, dan Bapak Alam. Kemudian yang ketiga itu ada pasangan calon nomor urut 3 itu ada Bapak Insinyur Haji Sudarsono dan Bapak Haji Supriyana. Kemudian untuk yang pasangan calon nomor 4 ini ada Bapak Haji Bambang Hidayah dan Bapak Dani Daniel Mames. Oh, jadi ada 4 ya, kadek ya. Aduh, ini Tapi tangan yang satu sekarang juga saya. yang sekarang itu Jadi aku dia nanti jadi yang sekarang tuh lebih seru karena yang Iya. sebelumnya Ada cuma 4. 2. Tiga unyu. Jadi cuma 2. Iya, jadi masyarakat banyak ininya Iya. Pilihannya, Iya. variannya Ya, ada gitu ya. 2 jadi kayak aduh ini persaingannya ini. Nah, kalau ini mah kan masih kayak ketebak-tebak. Siapa nih ada 4, siapa kayak ini kan kayak lebih seru deh kayaknya gitu ya Iya. pesta rakyat untuk tahun ini. Gitu. Tuh. Nggak ada jawaban. Bu mau tanya kan Iya. kalau waktu pemilihan presiden katanya kalau misalkan belum naik Gaji. berapa persen bu naik gaji apa ya kayak aku sering selewat ya dengarnya kalau misalkan suaranya tidak naik belum mencapai 50% ada pemungutan ulang suara. Nah, Iya. kalau untuk Pilkada. daerah kota pilkada itu sama juga apa Kalau enggak? di pilkada tidak. Oh tidak. Ya, kalau misal pemilu ya belum memenuhi 50% plus 1 Iya. biasanya Ada ini ya. diulang lagi. Kalau pasangan calonnya hanya 2 kalau nggak Iya, salah. oh, Iya kan? Hmm. Cuma kan kalau misal 4 pasti biasanya yang paling tinggi. Oh iya. Ya tetap ya kita ambil suara paling banyak kan. Oh iya betul. Kalau untuk pilkada ini tidak ada pemungutan suara. Apa sih? 2 putaran, Dua tidak putaran, 2 putaran iya. gitu. Capek nyabunya karunyanya Gusti, kan tenang suara hati teman-teman KPU kasihan. Makanya kalian teh ya jangan enggak memilih nanti teh. Jangan golput. Lebar ya. Lebar. Iya, betul. Karena satu suara Menentukan Masa Masa depan depan. kita. Iya. masa depan kota kita. Iya. Ya makanya sok lah tanggal 27 hayu Yuk. ke TPS. Nah, Karunya. Abi bari dagang enggak? Dagang sosis bakar. Abi mah kupat tahu. Aya hiburan dah mungkin. Iya, iya tukang hiburan tenang aja soalnya. Apa itu jenuh? Nah, terus selanjutnya nih, peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih generasi muda yang mungkin pemula. Iya, yang pemula. Karena kan Budak mungkin- SMA gitu, Iya, OSIS mungkin gitu. 5 tahun sebelumnya dia masih SMP atau Hmm. SD. Nah, sekarang udah wajib gitu udah Pasti mulai. kita Arab deh status ge eta teh. Udah pasti teh. Tapi udah kealaman kan? aku ngalamin kuliah deh kayaknya. Milih tuh. Hah? Enggak, Iya, deh. SMA pernah tahu. SMA pernah. 13. Sarah sih. Kemana kamu? Oh, ngina tas ngiring pawe. Oh, Doi, menuju masak tahu kan dagang kupat tahu. Nah, gimana tuh, Bu? Oh ya, Perannya tuh. memang kalau di data pemilih kita ya untuk pemilihan ini Gen Z ini ada di apa sih namanya jumlah yang lumayan ini dominan ya. Oh iya. Gitu. Makanya untuk generasi Z ini mungkin bagaimana hari ini kita apa strateginya ya untuk peningkatan partisipasi, karena kan anak-anak Gen Z ini biasanya 24 jam itu nggak bisa jauh dari gadget ya. Iya. Ya, mungkin kita menggunakan teknologi informasi yang memang hari ini menjadi minatnya mereka begitu, Iya. baik itu melalui Instagram,
kemudian ya TikTok dan sebagainya ya, melalui media sosial gitu. Itu mungkin menjadi salah satu strategi bagi kita hari ini dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih untuk generasi Z ini gitu. Itu kan lewat online ya Bu ya. Kalau offline-nya ada nggak sih kayak ke sekolah-sekolah? Ya, gitu? kita untuk program KPU memang kita ada, kemarin kita juga telah melaksanakan kegiatan Ghost to Campus, kemudian Ghost to School juga kita ada ya, kita rencananya mudah-mudahan nanti minggu depan udah mulai berjalan begitu. Untuk Ghost to School ini baru mau running gitu. Ya, kalau kemarin kita sudah melakukan sosialisasi ke guru-gurunya, karena kan guru-guru tenaga pendidik ini juga yang sangat dekat dengan mereka ya. Artinya kan kita minta kerjasama, karena berbicara kesuksesan tahapan pilkada ini kan bukan menjadi tanggung jawab KPU saja gitu, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi yang memang hari ini dekat dengan pemilih pemula ini kita rangkul gitu untuk sama-sama menyampaikan informasi berkaitan dengan kepemilihan gitu ya. Kalau misalkan ke ini Bu, kecamatan-kecamatan udah mulai running juga? Kenapa? Sosialisasi ke kecamatan. Kalau kecamatan gitu? Sebenarnya untuk semua ini kita udah udah mulai melakukan sosialisasi, karena badan ad hoc kita juga semuanya itu melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi kegiatan yang sifatnya partisipatif juga mereka udah ini ya jalankan gitu. Kayak misalnya ada kegiatan apa di wilayahnya, mereka itu pasti meminta waktunya untuk menyampaikan informasi, ya minimalnya tanggal pemungutan suara itu pasti tersampaikan gitu. Dan kemarin di rekrutmen Pantarli juga kan mereka datang door to door ya, ke rumah warga. Artinya kan informasi bahwa kita akan melaksanakan pemilihan ini juga itu sudah tersampaikan begitu. Karena kan proses coklit pasti ini mau apa nih gitu. Bahasa Alin punya saya enggak dihubungin deh. Mau ngapain nih? Ini mau ada pemilihan Bu gitu. Ya minimalnya itu tersampaikan kan begitu. Kalau Maudi dulu panik ya Maudi, ini ada apa? Udah bisi iya Bang Emok cenah. Itu teh Pantarli ya. Bisa asal makanan teh aya nuju ka pasar tutupannya. Tok anjing Senin. Padahal makan mau mendata ya, makanya buka dulu aja gitu. Anjing Senin. Karunya sih ada teh mau gandung kantong. Padahal mau data buat pemilu ya. Ada. Banyaknya partai pengusung ya. Ibu tahu nggak sih ada berapa partai di Banjar? Kalau partai kalau ini ya 14 kalau nggak salah. Iya, untuk di Banjar ya. Kalau total secara nasional kemarin untuk pemilu 2024 itu 16. Cuma kalau di kita itu tidak ada kepengurusannya 2, yaitu partai buruh sama partai Kebangkitan Nasional kalau nggak salah. Gitu. Itu jadi secara kepengurusannya tidak ada untuk di wilayah Kota Banjar begitu. Tapi secara nasional. DPC-nya atau namanya? Iya, DPC. Ada DPC. Kita bikin partai yuk. Yuk. Partai Banjar. Mulai dong milih. Ya cuma mulai. Tinggal baru milih ya. Awalnya bikin partai gak ada yang milih jadi ormas. Masih mending. Iya. Oke, hari ini kita udah mau masuki ke segmen akhir nih ya. Mungkin sebelum kita closing nih, Bu, ada yang mau disampaikan enggak tentang pemilihan nanti ataupun tentang politik-politik gelap ataupun tentang hoax, money politik, Hoax, terus sara, gitu kan sekarang banyak seliweran tuh hoax tentang begitulah ya. Kita liku-liku kehidupan ya, hidup penuh liku-liku. Sebelum Jamil, Silakan nih. Oke. Closing ya? Ya. Mungkin kepada seluruh. Enggak closing. Oh, belum. Aku yang closing. Cuma kayak di sini. nanti kalau ditendang ganti dengan mundur. kita ganti ya. Oke. Deklarasi ya berkaitan dengan ajakan. Oke. Kepada seluruh teman pemilih, jangan lupa nanti pada tanggal 27 November 2024 itu mari kita sama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita. Kenali pemimpin yang akan teman pemilih pilih. Jangan hanya karena memilih karena ganteng atau hanya karena dikasih imbalan atau misal apa, tapi pilihlah
calon pemimpin yang bisa dengan ketahui dulu track recordnya, kemudian visi misinya, sehingga teman-teman teman pemilih ini yakin bahwa inilah pemimpin yang memang terbaik untuk memimpin Banjar 5 tahun mendatang. Amin. Amin. Gitu ya, tepuk tangan dong. Akhirnya ya, nah ini sih yang kita harapkan. Ya. Kita ucapkan terima kasih untuk Terima kasih, Bu Dam. Nur dan juga Terima untuk kasih. semuanya Akang Teteh dari KPU Kota Banjar. Semangat kerjanya. Semangat. Pulang dari sini berarti langsung KPU lagi? Ke KPU KPU masih ada kerjaan Mau banyak. kita temanin nggak? boleh. Anak bantu kan? Enggak. Aku mah mau menawarkan barangkali nanti KPU ada acara lagi gitu ya. Itu MC. Ini masih on kayaknya. Ya memang lagi ngira orang. Karena kayak itu dipakai ku KPU. Masuk. Catat. AATT catat namina nanam MC. Hondang Hondang Banjar. Banjar. Aku main MC aku mah desainer. Sugan LC. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Banjar Channel. Tunggu episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa di next episode. Ruang kosong. Menemukan dengan siap ruang kosong. kosong. Aku lah ya. Enggak ada. Kan ada. Oh, sakit. Tenang. Jadi